Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi nikmat kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM 243200159 dari program studi psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga adab dalam menuntut ilmu sebagai mahasiswa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita ketahui dulu apa itu makna dari adab dan ilmu. Nah, yang pertama itu adab. Sebagai umat muslim, kita sudah tidak asing lagi dengan kata adab. Karena mungkin kita sudah menjumpai kata adab itu atau mendengar kata adab itu pada saat pembelajaran di kelas waktu SD atau pembelajaran saat di kampus, kemudian pada kajian, atau bahkan kita pernah mendengar dari nasihat orang tua mengenai mungkin adab makan atau adab tidur gitu. Nah, jadi adab itu apa sih? Nah, adab itu merupakan suatu norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Nah, dalam Islam, setiap kita melakukan segala sesuatu itu pasti ada adabnya terhadap tindakan tersebut. Kemudian yang kedua itu ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang kita bisa dapatkan dalam belajar, riset, pengalaman, atau pemahaman. Nah, ilmu itu memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk menambah pengetahuan dan wawasan manusia. Nah, kenapa sih perlu menjaga adab dalam menuntut ilmu? Dalam Islam, ilmu dan adab itu ada keterkaitan. Ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ilmu tanpa adab itu akan melahirkan atau menyebabkan manusia yang mengerjakan hal tersebut akan sombong dan menjadi penyalahgunaan pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menggabungkan antara ilmu dan adab. Dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil pelajaran bahwa adanya keterkaitan antara adab dan ilmu. Yang pertama, adab itu merupakan landasan mencari ilmu. Nah, apa sih adab mencari ilmu itu? Adab mencari ilmu itu bisa berupa menghormati guru, menghargai waktu atau tepat waktu dalam belajar, tidak bermalas-malasan atau sungguh-sungguh dalam belajar, tekun dalam belajar, sabar menghadapi pelajaran yang sulit dipahami, dan yang paling penting diniatkan belajar itu untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu tanpa adab itu akan menyebabkan kesombongan. Dalam Islam, ilmu itu merupakan kerendahan hati, bukan kesombongan. Nah, jika seseorang itu menuntut ilmu tapi tidak didasari dengan adab, maka dia akan merasa sombong. Dia akan merasa lebih dari orang lain, bahkan dia akan menggunakan ilmu itu untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, ilmu tanpa adab itu bisa menimbulkan penyimpangan atau penggunaan ilmu itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang keempat, jika kita beradab dalam menuntut ilmu, maka akan mendatangkan keberkahan pada ilmu tersebut. Jadi Allah akan memberikan keberkahan bagi hambanya yang menjaga adab dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang keenam, memudahkan dalam proses belajar sehingga ketika kita belajar tidak ada kesulitan yang dihadapi gitu. Kemudian yang ketujuh, ketika kita menjaga adab dalam berilmu, itu akan menjadikan kita sebagai teladan bagi orang lain. Jadi ketika orang lain melihat sisi positif kita dengan beradab ini, kemudian mereka mempraktekannya, itu akan berdampak baik juga kepada kita karena menjadi amal jariah bagi kita ketika orang tersebut terus melakukan hal baik akibat melihat atau mencontohkan dari sisi positif kita, yaitu beradab dalam berilmu. Kemudian yang kedelapan,
itu akan menjadikan kualitas diri kita meningkat. Karena bagi orang yang beradab dalam menuntut ilmu biasanya memiliki sifat yang sabar, sifat yang senantiasa bersyukur dan senantiasa menghormati kepada guru atau orang yang lebih banyak ilmunya dibanding kita. Jadi seperti itu. Dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man sara ala darbin yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu daroban ilal jannati. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis berikut bisa kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Bahkan menuntut ilmu itu juga tidak dibatasi umur. Bahkan ketika kita meninggal, selama kita masih hidup, kita masih diwajibkan untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu untuk belajar dari apa yang telah diajarkan kepadamu tentang petunjuk. Nah, dalam ayat Al-Kahfi ini mengajarkan kita adab dalam mencari ilmu dengan rendah hati, bahwa itu menyadari kita bahwa selalu ada orang yang lebih baik dibanding kita, jadi kita harus menghormati dan belajar dari mereka. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.